Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Maya pada materi IPS kelas 7 semester 2 pertemuan ketiga. Pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas 4 hal. Yang pertama kita akan membahas tentang permintaan. Yang kedua kita akan membahas tentang penawaran. Yang ketiga kita akan membahas tentang harga. Dan yang keempat kita akan membahas tentang pasar. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu permintaan. Di sini Bu Maya akan mengajak kalian untuk mengamati kegiatan atau aktivitas yang terjadi di pasar tradisional. Bu Maya yakin kalian semua sudah pernah pergi ke pasar tradisional maupun ke pasar modern. Di dalam pasar, kegiatan yang terjadi di sana kita bisa melihat bahwa ada pembeli yang sedang melakukan permintaan dan banyak penjual yang sedang melakukan penawaran atas barang dagangannya. Dalam kegiatan permintaan selalu berhubungan dengan pembeli, sementara itu kegiatan penawaran berhubungan dengan penjual. Adanya interaksi antara permintaan dan penawaran akan membentuk harga pada tempat dan waktu tertentu. Harga yang disepakati penjual dan pembeli inilah yang dikenal dengan harga pasar atau harga kesepakatan. Sekarang yang pertama kita masuk pada konsep permintaan. Sekarang kita definisikan terlebih dahulu apa itu permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan atau jasa yang diinginkan seseorang untuk dibeli pada berbagai tingkat satuan harga, waktu, dan tempat tertentu. Dalam konsep ekonomi, terdapat hubungan erat antara jumlah barang yang diminta dan tingkat harga. Hubungan ini dapat dijelaskan dalam hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Semakin rendah harga barang dan atau jasa, semakin banyak jumlah barang dan atau jasa yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga barang dan atau jasa, semakin sedikit jumlah barang dan atau jasa yang diminta. Dan hukum permintaan akan berlaku jika faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah barang dan atau jasa yang diminta tidak berubah atau ceteris paribus. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang, yang kedua adalah pendapatan masyarakat, yang ketiga selera masyarakat, yang keempat kualitas barang, yang kelima harga barang lain, yang keenam jumlah penduduk, dan yang ketujuh perakiraan harga pada masa depan. Di situ Bu Maya tampilkan gambar kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah barang dan atau jasa yang diminta dan tingkat harga. Kurva permintaan berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk ini menunjukkan bahwa kurva permintaan bersifat berbanding terbalik atau negatif. Di situ bisa kamu lihat bahwa ketika pada harga 500 yang minta adalah 0. Ketika harga turun 300 permintaan bertambah menjadi 2 hingga harga turun menjadi 100 permintaan naik menjadi 5. Sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya yaitu penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada waktu, tempat, dan tingkat harga tertentu. Barang yang ditawarkan berasal dari proses produksi yang dilakukan produsen. Selanjutnya, barang tersebut ditawarkan kepada masyarakat pada tingkat harga tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah biaya produksi. Yang kedua adalah teknologi. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba, dan yang keempat, harga barang itu sendiri, sedangkan yang kelima adalah pajak. Di sini Bu Maya tampilkan gambar kurva penawaran. Kurva penawaran menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang dan atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Pergerakan ini
mengindikasikan kurva penawaran bersifat berbanding lurus atau memiliki kemiringan positif. Keadaan itu berarti pada saat harga naik, jumlah barang dan atau jasa yang ditawarkan bertambah, dan sebaliknya pada saat harga turun, jumlah barang dan atau jasa yang ditawarkan akan berkurang. Secara sederhana, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya, yaitu transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli, bukan tempatnya. Pengertian pasar inilah yang dapat kamu temukan dalam transaksi secara daring atau online. Tanpa tempat untuk bertemu langsung, pedagang dan pembeli dapat melakukan transaksi jual-beli. Kondisi ini terjadi apabila didukung dengan kemajuan teknologi, telepon seluler, komputer, dan internet. Pasar memiliki beberapa fungsi yang mendasari terjadinya kegiatan ekonomi. Adapun fungsi pasar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Dengan adanya pasar, kegiatan distribusi barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen akan menjadi lancar. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Pada sebuah pasar, khususnya pasar tradisional, dimungkinkan terjadi tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli. Kegiatan tawar-menawar akan menghasilkan harga kesepakatan atau harga pasar. Terbentuknya harga pasar menunjukkan fungsi pasar sebagai pembentuk harga. Yang ketiga, pasar berfungsi sebagai promosi. Promosi merupakan kegiatan mengenalkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Pasar dapat berfungsi sebagai tempat mengenalkan produk yang dihasilkan oleh produsen. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, pasar dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Adapun pengelompokan pasar dari sudut pandang ilmu ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar menurut wujudnya. Yang kedua, pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, pasar menurut luas jaringan distribusi. Yang keempat, pasar menurut waktu penyelenggaraan. Dan yang kelima, pasar menurut organisasi atau strukturnya. Untuk penjabaran dari masing-masing jenis-jenis pasar bisa kalian baca buku paket yang kalian pelajari di rumah. Materi yang keempat kita lanjutkan pada harga. Kamu telah membahas permintaan, penawaran, dan pasar. Permintaan selalu berhubungan dengan pembeli, sementara itu penawaran berhubungan dengan penjual. Adanya interaksi antara permintaan dan penawaran akan membentuk harga pada tempat dan waktu tertentu. Harga yang disepakati penjual dan pembeli inilah yang dikenal dengan harga pasar. Harga pasar adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang terbentuk melalui proses tawar-menawar. Dalam harga pasar, jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Harga pasar disebut juga harga keseimbangan atau equilibrium. Baiklah anak-anak, ini materi yang bisa Bu Maya sampaikan pada pertemuan yang ketiga. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Akhirnya Bu Maya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.